Api yang membumbung kembali menyapu langit, namun dibandingkan dengan badai kehampaan raksasa ini, api ini seperti seberkas cahaya lilin yang tertiup angin kencang. Mustahil untuk menghancurkan kehampaan, apalagi badai kehampaan raksasa ini. Namun, kekuatan ini melebihi imajinasi semua orang, dan bahkan mengejutkan Xiao Yan yang mengayunkan satu kakinya ke depan. Api yang lewat menciptakan kekuatan yang menakjubkan dalam badai kehampaan. Itu terlihat seperti lilin, tapi langsung membakar memusnahkan badai kehampaan raksasa di lubang cacing. Xiao Yan kembali ke Bahtera, dan kekaguman Dewa Abadi di mata sekitarnya menjadi semakin kuat. Penguasa Bahuang Xuanzong terpisah dari tangan Xiao Yan, dan kemudian sosok Ding Mo terpisah dari tubuh Zi. Dia berubah menjadi pria berjubah putih lagi, dengan sikap anggun dan pedang di alisnya, dan dia memiliki sedikit keganasan sekarang. Sayang sekali, Xiao Yan memandangi Ding Mo yang terpisah dari pedang. Tak heran kemampuannya meningkatkan kekuatan pedang membuat Hua Candu mencari-carinya, untuk memberikan senjata itu, meningkatkan kekuatan aturan dan meningkatkan kualitas senjatanya. Dengan restu Ding Mo, Xiao Yan dapat merasakan bahwa Bahuang Xuanzong Zi telah menjadi sangat berbeda, dan keterampilan bertarung yang dia tunjukkan telah meningkat pesat. Ia hanya memiliki bentuknya dan kurang memiliki daya tarik. Dia membutuhkan baptisan untuk benar-benar membangunkannya. Kata Ding Mo. Bagaimana cara membaptis? Xiao Yan terus bertanya. Ding Mo memandang Xiao Yan, matanya menjadi sedikit aneh, sepertinya tidak tahu apa-apa. Kesengsaraan akan menghidupkan kembali semangat senjata-senjata. Jika dia gagal, senjatanya akan hancur. Ding Mo terus menjelaskan kepada Xiao Yan, tapi dia tidak pernah memperhatikan penguasa Bahuang Xuanzong sebelum dia. Senjata ini seharusnya mendapat banyak peningkatan, tetapi levelnya tidak cukup untuk mencapai baptisan dan perlu transformasi lebih lanjut. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini. Transformasi amplifikasi sebelumnya dilakukan oleh pohon suci murbei hitam, tetapi bahannya tidak cukup. Sekarang Pendeta Tao telah mengumpulkan beberapa. Saya bertanya-tanya apakah mereka dapat mencapai tingkat baptisan yang disebutkan oleh Ding Mo. Terima kasih atas sarannya. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, sementara Ding Mo mengangkat tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tanpa menunggu Xiao Yan, dia berinisiatif masuk ke dalam Zhenhun Fan. Saya pikir Anda cukup enak dipandang. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, biarkan saya melakukannya, membantu Anda. Rasa hormat Xiao Yan terhadap Ding Mo, Xiao Yan dengan menangkupkan tangan dan mengepalkan tinjunya, sebenarnya adalah bagian dari perhitungan Xiao Yan, semakin banyak orang seperti itu ada. Semakin kuat orang kuat seperti Hua Ken, pasti meremehkan Ding Mo dan mengusirnya tanpa rasa hormat sama sekali. Kemudian Xiao Yan cukup menghormati Ding Mo. Tentu saja, itu juga karena Ding Mo memberitahunya banyak hal. Xiao Yan adalah orang yang memahami kebaikan, dan inilah caranya menjadi manusia. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan bendera penekan jiwa ke dalam ring. Dia melihat ke lubang cacing. Dia sudah berada di lubang cacing selama beberapa waktu. Selain itu, kecepatan tabut yang disiapkan oleh Song Yu Huang ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan Dauntless, segera meninggalkan kekosongan Laut Barat. Hanya saja wormhole ini tidak mengarah langsung ke Beiming Void, melainkan membutuhkan formasi bergerak, untuk akhirnya mencapai Beiming Void. Taiksu sudah lama tidak muncul di lubang cacing, tetapi metode Taiksu pasti akan melakukan penyergapan di luar lubang cacing. Tapi dari sudut pandang Si Hainiwu, medan perang utama Taiksu seharusnya sudah dipindahkan, dan mereka yang bisa datang tidak akan terlalu kuat.
Xiao Yan berpikir, lalu perlahan menutup matanya. Karena masih butuh waktu sampai keluar dari lubang cacing, Xiao Yan memilih menutup matanya, karena tidak cukup waktu untuk istirahat dan ketidakstabilan di sekitarnya, Xiao Yan melakukannya. Tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Hua Ken bahkan tidak datang untuk mengusik. Bingdong ini sangat terburu-buru sehingga dia tidak punya trik sama sekali. Alasan mengapa Xiao Yan mengembalikannya adalah karena dia merasa Jiuyang Tianzun tidak membutuhkan Qian Tai. Dia mungkin sama saja, dan tidak mungkin untuk tidak meninggalkan bekas di senjatanya. Xiao Yan selalu mendesakkan metafora, dan itu tergantung pada peran metafora. Di luar lubang cacing, Divisi B memimpin pengumpulan banyak prajurit Taiksu. Dan sesosok tubuh duduk di atas kepala naga bersayap dua, dengan rambut pirang menari di belakangnya. Keempat penyatuan virtual sudah siap. Selain perang Taiksu yang menyebar, ada ratusan bola hitam. Dilihat dari kejauhan, mereka tersusun teratur dan tampak seperti sebuah formasi. Suara menderu datang dari Laut Kuwu, dan saya melihat kumpulan gelap binatang buas Taiksu dan prajurit Taiksu. Apa yang terjadi pada Susi hingga membutuhkan pertarungan besar? Ancaman apa yang masih ada di Laut Barat? Seorang Taiksu terluka di dadanya, dan dia membantu seorang pria dengan tangan di belakang punggung, matanya terfokus pada Susi. Di saat yang sama, suara siulan datang dari sisi lain. Melihat ke arah suara tersebut, jumlahnya bahkan lebih besar. Baju besi putih salju sang pemimpin sangat menarik perhatian, di antara mereka, dan mereka dengan cepat berkumpul. Dua bersaudara, sudah lama tidak bertemu. Wanita berbaju besi seputih salju menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Bailin Datong juga datang. Eksistensi macam apa yang dihadapi Susi? Tolong percaya bahwa Lihai Datong dalam bahaya, jadi kami akan datang ke sini. Nama saya Bailin, dan dia adalah wanita yang mengenakan baju besi seputih salju. Semua harus tahu bahwa sejumlah besar prajurit Taiksu di kehampaan di Laut Barat telah mati, dan tidak ada satupun yang tersisa, yang membuktikan bahwa itu tidak sederhana dan lebih baik berhati-hati. Jadi saya bertanya kepada Anda dua orang yang akan datang untuk bala bantuan. Susi berkata perlahan. Itu hanya beberapa Taiksu yang diperkenalkan. Mengapa Laut Barat harus menjadi ketiadaan dan keberadaan Tuhan yang abadi begitu kuat? Katanya dengan nada menghina. Itu belum tentu dunia sensi. Apakah menurut Anda dunia ini tidak memiliki keabadian Tuhan? Mari kita tunggu. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, mungkin ada beberapa variabel. Sebaiknya berhati-hati. Suksi berkata dengan suara yang dalam. Kekosongan di Laut Barat telah dicari. Bahkan jika ada dewa abadi, itu seharusnya sudah lama hilang. Mereka datang. Formasinya kuat, teriaknya, dan prajurit Taiksu di belakangnya segera mulai mengambil tindakan. Sesaat kemudian, pedang raksasa yang panjangnya hampir 1000 kaki tergantung di kehampaan. Wanita bernama Bailin itu pun memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengaturan. Di luar lubang cacing, dikelilingi oleh lapisan-lapisan. 3 formasi berbeda diarahkan ke lubang cacing, dan para prajurit Taiksu berkumpul bersama, berjumlah puluhan ribu. Area yang luas dan gelap. Dengan pengaturan seperti itu, bahkan Dewa Abadi mungkin harus tinggal di sini agar menjadi kuat. Lengan terlipat di dada, wajah penuh percaya diri. Saya benar-benar tidak mau diatur di sini. Mengapa kita tidak bisa memasuki garis depan dengan kekuatan kita? Tentara telah mengalir ke depan, bersiap bertempur, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka menyergap untuk menangkap sepenuhnya.